Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Obeng Channel Obrolan Engineering. Masih bersama saya Nur Zaman Iwel Dan saya Egi. Pak Egi. Kenapa sih? Dan saya Egi. Kalau saya ada pemanjangan Nur Zaman Iwel. Kalau Egi doang, jadi saya kagok. Oke Pak Egi, nggak apa-apa. Minggu kemarin episode kemarin kita sudah membahas mengenai masalah TPM. Betul. Total Productive Maintenance. Betul. Gitu kan, ada beberapa pilar. Kita kemarin itu kalau nggak salah ngebahas itu baru nyampe dua pilar. Betul. Gitu kan. Nah, Pak Egi bisa menjelaskan nggak pilar yang selanjutnya, pilar yang ketiga itu apa Pak Egi? Oke, kita lanjut aja langsung ya posisinya. Jadi jangan lupa dulu untuk subscribe, comment, and like. Share juga. Biar teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya juga mendapatkan informasi. Oh betul. Jadi nggak ketinggalan gitu ya posisinya. Jadi kita ngobrol aja gitu kan mengenai dunia engineering. Betul. Supaya teman-teman itu lebih intent, lebih rame lah ya. Jadi lebih wawasannya juga meramaikan dunia engineering. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan yang udah tahu ya jangan mencaci dan jangan memaki gitu kan ya. Kalau sudah tahu ya syukur alhamdulillah. Betul. Kita hanya menginformasikan, kita hanya berbagi ilmu kepada orang teman-teman kita yang belum tahu. Betul. Sekalian sharing juga lah. Yes. Barangkali mengingatkan sharing. Gitu kan. Ngobrol santai aja mengenai engineering. Apa yang kita tahu ya saya sampaikan. Betul. Kalau misalkan saya tidak tahu ya saya belajar. Ya. Gitu. Atau teman-teman yang memang sudah expert di bidang engineering, mangga silakan datang ke channel kita. Betul. Nanti kita ngobrol di sini. Betul. Kita ngopi bareng di sini. Ada kopi teman-teman, tenang. Di sini ada kopi. Kopi dulu. Jadi teman-teman yang memang sudah expert di bidang engineering datang ke sini. Ya, gitu. Kita akan kasih kopi. Kopi apa? Kopi Obeng. Obrolan engineering. Oke, nah, Pak Egi, lanjut tadi kita akan membahas 8 pilar. Betul. Masih ada berapa pilar lagi? Sekarang pilar ketiga. Ya, kemarin sampai pilar kedua, berarti posisinya 6 pilar. Oke. Ya tetap 8 pilar. Ya sudah, sok cepat. Kayaknya Pak Iwel. Pilar ketiga apa? Pilar ketiga apa? Oke, pilar ketiga itu teman-teman ya diingat-ingat ya posisinya. Jadi ada yang namanya quality maintenance. Nah, quality maintenance di sini tuh sesuai dengan namanya ya. Quality berarti kan kualitas. Yes. Jadi kualitas maintenance yang baik gitu posisinya. Nah, kualitas maintenance di sini yang baik itu untuk apa? Menjaga mesin tetap dalam kondisi prima gitu posisinya. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah maintenance sesuai dengan tadi namanya quality maintenance, jadi harus dipastikan sesuai dengan SOP. Atau standar operasional prosedur dan sesuai juga dijalankan berdasarkan turunannya. Ada namanya IKA. IKA itu bukan nama ya. IKA itu singkatan. Adalah mantan Ilham. Iwel itu. Mantan Ilham. Oh Ilham itu. Oh, kalau saya mah bukan dong. Oh itu Eka ya. Benar. Kalau saya Eka. Nah, jadi turunannya itu ada yang namanya IKA atau instruksi kerja. Jadi selama teman-teman mengikuti instruksi itu, quality maintenance itu pasti akan tercapai gitu ya. Lanjut yang keempat ya. Oke, quality maintenance tadi menjaga mesin tetap dalam kondisi prima. Betul. Gitu kan, berarti apabila kita ingin menjaga kualitas mesin kita berarti harus betul-betul di maintenance dengan baik. Betul, dengan mengikuti salah SOP. Satunya dengan cara mengikuti SOP yang benar. Betul. Kayak contoh misalkan teman-teman nih sini ada misalkan teknisi AC nih misalkan. Di situ misalkan standarnya itu misalkan 9.000 BTU atau 1 PK misalkan. 1 PK di sini misalkan berapa ampere? 1 PK 750 700 mah itu mah ya watt. 745. Ya. 745 berarti 745 dibagi 220 sama dengan 3 ampere sekian lah ya. Nah, ketika teman-teman melakukan pengisian freon, biasanya ampernya kan otomatis naik tuh posisinya. Nah, jangan sampai melebihi ampere yang 3 ampere. Betul. Atau misalkan biasanya tergantung freonnya juga sih ya, ada R22, R310 dan lain-lain. Jadi posisinya jangan lebih dari 100 PSI biasanya. Oke. Menurut pressure gauge. Betul. Nah itu SOP masuknya. Oke. Jadi kalau mengisi freon itu bisa dilihat dari ampere, bisa dilihat dari pressure gauge, tekanan. Betul. Ada juga yang di kilo gitu kan. Di kilo kan di situ di nameplate ada berapa kilo
Itu alat ukurnya apa itu? Kilo lah. Hah? Di kilo. Oh, ada itu? Ada. Oh, saya baru tahu nih. Jadi Nah, ini freon, menarik nih, betul. Nah, di freon itu ada Pak Egi. Masa kamu nggak pernah lihat itu di nemplate AC itu ada gitu kan. Freonnya, jenis freonnya R berapa gitu kan, terus BTU-nya berapa, ampernya berapa, terus freonnya beratnya berapa kilo ada. Oh, nah ini nih, benar nih. Berarti saya selama ini nggak pernah lihat nih di nemplate ada kilogram. Ya, gitu, itulah fungsinya. Inilah betul. Fungsinya, gunanya kita ngobrol. Betul. Saling berbagi gitu kan. Saya juga tidak sempurna Pak Egi. Jadi banyak yang saya belum tahu gitu kan mengenai dunia engineering gitu kan. Ya kita berbagi saja. Kalau misalkan ngobrol. Saya ada yang tahu ya saya kasih tahu ke Pak Egi, ada yang tahu ya kasih tahu ke saya. Termasuk juga dengan teman-teman gitu di luar sana, jika teman-teman bisa ada tambahan nih, oh Pak, nggak cuma kilo, ternyata ada misalkan massa jenis, ataukah ternyata ada satuan meter kubik dan lain-lain, ya emang nggak komen di bawah, pokoknya malah gitu yang rame ya. Itu nanti lebih spesifik lagi Pak. Betul. Nanti kan kita akan membahas satu persatu equipment. Betul, nanti kedepannya. Dari cara maintenance-nya seperti apa gitu kan, terus cara perbaikan seperti apa, betul. Nah, cara hitungannya juga. Betul. Nah, kalau tadi lebih ke hanya mencontohkan lah quality maintenance seperti apa, di mana kita harus mengikuti salah satunya SOP atau IK yang berlaku. Gitu. Oke, Pak Egi. Lanjut. Selanjutnya Pak Egi. Keempat ya posisinya. Pilar keempat apa? Pilar keempat di sini tuh adalah lebih ke fokus improvement. Nah, sebenarnya tadi fokus improvement di sini tuh lebih ke kayak tadi, lebih ke kalau bahasa saya kaizen gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan hal yang baik gitu, posisinya tuh teman-teman harus tingkatkan lagi. Untuk apa? Untuk mengurangi losses. Gitu. Losses di sini tuh lebih ke cost biasanya, lebih ke biaya. Kerugian lah, boleh. Gitu. Jadi teman-teman jangan senang hati dulu ketika teman-teman ngerasa wah building saya udah masuk green building, udah juara 1. Nah ini teman-teman jangan senang hati dulu, teman-teman harus tingkatkan lagi apa aja sih yang bisa kita terapkan lagi untuk memonitoring, apakah itu secara real time, apakah itu secara misalkan sistem ataukah apa gitu, ataukah secara SOP-nya kita perbaiki gitu. Intinya itu untuk menghemat gitu, saya bisa menghemat lebih ke sumber daya manusia, lebih ke waktu, lebih ke budget, akhirnya budget. Betul, SDM berkurang, budget. Apalagi tadi material berkurang, budget gitu. Jadi emang akhirnya losses ke budget. Meminimalisir kerusakan, budget gitu. Jadi fokus yang keempat itu pilarnya itu adalah lebih ke improvement maintenance. Jadi terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Gitu. Oke, siap Pak Egi. Ini pilar yang kelima sekarang. Sekarang pilar yang kelima. Oke. Nah, apa nih Pak Egi? Nah, pilar yang kelima di sini itu ada yang namanya early equipment management. Early mudah. Equipment di sini berarti alat, manajemen berarti di manajemen gitu posisinya. Jadi di sini tuh lebih ke kayak mudah dioperasikan, mudah dirawat, tahan lama, dan efisien sejak awal. Ditambah lagi murah gitunya. Jadi maksimal itu tehnya. Wah, luar biasa. Ini saya mendengar ini tadi. Mudah dioperasikan, mudah dirawat, tahan lama. Gitu kan ya. Efisien. Gitu kan? Efisien, betul. Ini harus dirawat yang tahan lama nih. Gitu kan? Jadi ini Pak Egi mengenai early equipment management. Jadi mudah dioperasikan, mudah dirawat, tahan lama, tahan lamanya, dan efisien sejak awal. Betul. Maksudnya apa nih? Jadi kayak contoh gini, kita posisinya mudah dioperasikan itu ketika teman-teman punya yang namanya, misalkan saya balik lagi yang gampang, yang umum ya, biar gak umum, punya AC misalkan. Nah, AC di sini berarti kan sebenarnya dari zaman pertama sampai zaman sekarang semua AC itu pakai namanya remote. Berarti sama-sama mudah dioperasikan kan? Nah, tapi pertanyaannya mudah dirawat nggak gitu posisinya? Oke, jadi contohnya misalkan yang dulu itu belum inventor misalkan. Sekarang sudah inventor. Nah, jadi malah yang sulit yang mana? Yang inventor malah ya. Yang terbaru yang sulit ya. Tapi kita lihat lagi turunannya gitu. Tadi kan posisinya mudah dioperasikan, mudah dirawat, tahan lama. Nah, inventor lebih tahan lama nggak?
Enggak juga, cenah ya. Kalau yang namanya equipment itu tergantung perawatan. Oh, tergantung perawatan. Betul. Ya, cuman mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang ngerasa, Pak, kenapa ya improvement-nya itu dirasa dari yang zaman inventor sama yang belum inventor, kok lebih sulit yang inventor. Ketika inventor kena itu, dia langsung ganti satu blok. Satu blok gitu posisinya. Tapi teman-teman nggak inget, ada satu hal yang paling penting di situ apa? Efisien sejak awal. Awal dibeli udah efisien dia. Kenapa? Karena posisinya dia udah inventor. Di mana dia itu lebih ke kayak model-modelnya tuh dia bisa menyesuaikan. Apalagi yang terbaru sekarang ada sistem eco. Eco di sini tuh lebih ke kayak bahasanya mah apa ya? Eco tuh kayak green building lah mungkin ya. Hemat energi lah. Jadi ketika tidak digunakan ya mati. Ya, gitu. Enggak mati. Maksudnya tidak mati. Sesuai termos lebih mengurangi daya. Jadi ketika teman-teman bisa punya AC 1 PK. Misalnya 1 PK itu tadi sama dengan 745 watt. Nah, ini bisa ditekan ke 300. Enggak, misalkan gini, kalau misalkan di dalam ruangan yang namanya eco itu gitu kan itu untuk untuk menghemat nih. Jadi ketika di ruangan itu tidak ada orang gitu kan, terus sudah tercapai, dia ya akan mati. Kalau itu kayaknya AC biasa juga mati kayaknya itu ya. Ya seperti itu. Jadi bedanya itu dia akan lebih efisien, dia akan lebih membaca pergerakan manusianya itu lebih canggih. Nah, menarik kan teman-teman. Nah, makanya terus tongkrongi nih Obeng. Kenapa? Karena nanti kita juga akan kupas tuntas lagi. Gitu terkait masalah AC ini. Kenapa posisinya yang dulu itu posisinya apa? Yang dulu itu nggak pakai inventor, yang saya pakai inventor tapi malah lebih ruwet. Nah, kita ini nanti lebih ke cost-nya, lebih ke biayanya gitu. Dan sebenarnya tadi saya lumayan setuju juga. Selama memang maintenance-nya baik, pasti equipment-nya akan pastinya awet. Gitu. Oke. Close ya? Oke. Nah, lanjut yang pilar selanjutnya ke-6. Pilar yang ke-6 di sini tuh ada yang namanya training and education. Training and education. Training and education. Oke. Jadi pelatihan dan apa ya? Pelajaran. Education. Training di sini tuh pelatihan. Education di sini tuh memberikan pengetahuan. Jadi education. Memberikan pengetahuan dan pembelajaran. Misalkan terkait penggunaan tadi balik lagi AC misalkan. AC ya? Iya. Kayaknya kita lagi promo AC kayak sekarang. AC apa yang bagus Pak Egi? Aduh, AC apa ya? Untuk teman-teman vendor yang mau promo, ya mangga silahkan. Bahas mengenai masalah AC nanti bisa hubungi kami. Betul. Sekalian nanti mungkin bisa bantu menjawab beberapa gitu kan tadi salah satu pilarnya itu early equipment management, di mana memang wajib mudah dioperasikan, mudah dirawat, tahan lama. Tapi yang inventor yang sekarang tuh yang saya rasakan malah ketika terjadi kerusakan ganti yang baru jadinya ya gitu. Tapi memang secara jadi tidak tahan lama ya. Tapi secara cost memang awalnya lumayan gitu. Sama dengan Maerot juga sebenarnya tidak tahan lama. Itu beda lah. Oke, lanjut dulu ke trainingnya. Yang ke-6 pilar Pak. Training and education. Di sini tuh di mana kita meningkatkan skill dan pengetahuan seluruh karyawan terkait yang namanya perawatan. Jadi misalkan gini, teman-teman jangan asalah terus ya, bosen ya. Teman-teman misalkan di ruangannya itu ada komputer lebih itu. Nah, komputer di sini tuh ketika teman-teman sudah tidak digunakan, shutdown, matikan. Jangan terus dinyalakan 1x24 jam. Atau di sleep kalau misalkan istirahat atau misalkan kita mau keluar sebentar, sleep aja. Betul gitu. Untuk apa? Untuk penghematan energi sama juga untuk LT-nya biar posisinya lebih lama gitu posisinya. Jadi kalau tidak dipakai ya mending dimatikan saja. Gitu. Ini mengenai training and education gitu kan. Siapa nih yang harus melakukan training? Nah, untuk training dan education ini sebenarnya mah setiap orang yang memang ahli di bidangnya. Kayak contoh, kalau dulu itu saya ada yang namanya itu BTCLS kalau nggak salah. BTCLS itu lebih ke bantuan hidup dasar. Jadi BTCLS saya kurang hafal sih ya apa kepanjangannya. Cuman dulu tuh saya sempat dibilangin ada namanya BHD, bantuan hidup dasar. Jadi ketika saya kerja di rumah sakit, saya bingung. Saya diajarin cara mencuci tangan yang baik dan benar. Itu sama perawat, sama dokter ya. Cek saya mah.
lengan penuh oli ge makan we nya polisinya. Nah, ini mah enggak gitu polisi. Jadi pihak manajemen terutama yang memang punya spesifikasi di bidangnya, mereka wajib memberikan training and education terkait apa yang harus mereka ketahui. Kayak contoh, kalau saya dulu di rumah sakit itu ketika ada muntahan tuh, harus ngapain? Muntahan apa? Kayak muntah kayak misalnya kan di rumah sakit itu banyak orang sakit udah pasti ya. Namanya juga ada rumah sakit. Ada orang lagi jalan muntah. Harus ngapain? Saya sebagai siapa? Sebagai perawat apa? Orang yang nggak tahu. Misalkan dia muntah gitu kan, ya ngapain juga gitu kan? Ya sudah, menghindar. Terus misalkan kalau ada housekeeping ya panggilin housekeeping. Kalau sebagai pekerja, kalau saya sebagai pekerja, housekeeping misalkan, ya housekeeping ya saya tetap harus bawa alat-alat ngebersihin yang muntahan itu. Nah, ternyata teman-teman, saya juga dulu itu baru mengetahui ya. Ternyata di muntahan itu ternyata ada yang namanya kayak seolah bakteri gitu ya. Jadi di mana memang itu teh bisa menyebabkan kalau kitanya lagi lemah, bukan lemah syahwat ya. Lemah dalam artian di sini tuh lebih ke lemah kitanya gitu, kondisi tubuh nggak fit gitu posisinya. Ternyata itu kita bisa keserang gitu posisinya. Jadi ternyata di situ ada bakterinya gitu. Saya kurang ingat ya bakterinya apa. Cuman jadi ketika ada muntahan, si usernya ini tuh wajib menggunakan APD. Jadi ada APD khusus, terus nanti pakai hand sanitizer gitu kan. Itu kalau di rumah sakit. Betul gitu. Nah makanya kembali lagi, kalau kita misalkan contohnya untuk engineering misalkan tadi, cara menggunakan AC gimana sih yang baik dan benar. Nah itu yang memberikan knowledge-nya adalah seorang engineering AC. Iya gitu, seorang engineering. Jadi sesuai dengan bidangnya yang memberikan training and education. Atau misalkan teman-teman ada lagi yang terkait misalkan tanggap darurat. Bisa bencana kebakaran, bisa bencana gempa bumi. Itu yang memberikan trainingnya siapa? Fire Safety Manager. FSM. Atau dari pihak pemadam kebakaran boleh dari damkar. BMKG secara educationnya boleh. Atau dari teman-teman yang memang mempunyai sertifikasi karena FSM ini tuh sebenarnya ada sertifikasinya. Fire Safety Manager atau mungkin yang umumnya itu teman-teman tahu itu adalah ahli K3 umum. Gitu. Jadi orang-orang yang punya sertifikasi itu harus memberikan training dan education. Harusnya seperti itu. Cuman banyak kalau misalkan yang tidak mempunyai sertifikasi tapi dia mempunyai ilmu, gitu kan lebih daripada yang punya sertifikasi, boleh nggak? Nah sebenarnya mah kalau boleh atau enggak, karena kan kita ngomongin sertifikasi itu lebih ke kayak kompetensi. Kita ada secara tertulis bahwa kita memiliki kompetensi bidang A. Sebenarnya banyak kalau kita ngomong ke sini lebih ke kayak ngomongin engineer sama tukang gitu posisinya. Jadi orang itu mungkin berkompetensi untuk memberikan informasi, tapi ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan safety-nya, nah itu mungkin tidak tahu. Karena kayak contoh misalkan Bapak Iwel di sini misalkan polisinya punya kompetensi di bidang misalkan BHD misalkan. Di bidang listrik aja ya. Di bidang listrik benar. Di bidang listrik nih polisinya. Tapi Pak Iwel sendiri itu tidak tahu misalkan rumus dasar untuk 1 pas apa, 3 pas apa. Nah ini percuma gitu polisinya gitu. Atau misalkan cara mengetahui. Tapi dia punya sertifikasi, tapi dia tidak bisa. Ada juga yang seperti itu karena zaman sekarang tuh ya ini ya yang mungkin saya juga sebagai seorang engineer jadi agak sedikit sedih sebenarnya. Banyak orang-orang yang punya sertifikasi, punya ijazah dan lagi mudah lulus gitu ya. Jadi mudah banget gitu dapetin misalkan sertifikasi A, sertifikasi B, asal punya uang, jadi akhirnya engineering kita nggak kompeten. Betul gitu. Sekali, Pak Egy. Jadi memang sini juga kita akan bahas mengenai lembaga-lembaga sertifikasi gitu kan. Jadi lembaga-lembaga sertifikasi itu harus betul-betul selektif. Betul. Jadi dia harus betul-betul tahu betul ketika dia harus memberikan sertifikasi itu kepada orang-orang yang memang sudah ilmunya itu sesuai, sudah luar biasa. Betul. Gitu kan. Ya memang ujian-ujiannya itu ya memang sudah memenuhi standar. Betul. Jangan sampai di bawah standar tapi ya udah lulus karena memang dia bayar. Bahkan dulu mungkin sedikit cerita aja ya teman-teman ya. Jadi dulu itu sempat ada teman saya gitu, dia tuh punya sertifikasi ahli K3 umum ceritanya. Terus saya sempat main ke buildingnya, saya tanya,
kalau ketinggian pemakaian APAR itu dari lantai berapa meter sih gitu, posisinya. Dia bilang, eta mah saenakna aja we cenah gitu. Senangnya dilihat. Senangnya dilihat gitu nya. Saya bingung gitu. Coba barina dicopot. Saya bingung. Nah, sebenarnya kan kalau kita mengacu ke aturannya, kalau kita punya kompetensi di situ, ada ketinggian minimumnya. Salah satunya itu udah 125 cm. Yes. Gitu. Terus jarak antara APAR satu dengan APAR yang lain juga ada radiusnya. Itu ada aturannya, gitu. Jadi ya itulah yang ya mudah-mudahan nih apa mungkin nanti ada teman-teman dari pihak sertifikasi mungkinnya di sini ya banyak ya poinnya ya yang mau menjelaskan. Tapi banyak juga Pak Egy yang sudah mempunyai sertifikasi K3 gitu ya ketika dia memberikan masukan kepada perusahaannya gitu kan. Seperti tadi ini harusnya setiap APAR itu ada jarak sekian meter gitu kan. Nah, tapi sama si pihak manajemen lah. Pihak manajemennya itu diacuhkan. Betul. Ada gitu betul. Kan. Terus di sini harus dipasang sign jalur evakuasi gitu kan. Terus si manajemennya wah itu mahal budget katanya. Budget. Susah. Betul. Sebenarnya jadi ya itulah gitu posisinya. Kalau ngomong itu panjang nanti kita ada ngomongin seru ini seru ya. Seru kayak dia dari mulai tadi siapa namanya? Siapa sertifikasi sertifikasi dan lain banyak lah. Si sertifikasi itu ya memang itu harus selektif gitu kan ya. Betul. Saya juga banyak teman-teman gitu kan ya. Dia ahli K3 listrik, ketika saya tanya, "Kamu ini saya punya sertifikasi." Tapi dia tidak bisa apa-apa. Sayang sekali gitu kan ya. Dan kebanyakan juga yang menggunakan jasanya juga nggak tahu. Dia tidak mengetes. Jadi tahunya itu dia punya, berti ahli. Ya, dia punya sertifikasi ahli. Ya, gitu kan ya. Karena mungkin orang juga nggak tahu gitu mau nanya apa gitu. Lanjutlah ke pilar lagi kita. Lanjutlah. Oke. Jadi pilar selanjutnya tadi ada 6, sekarang 7. Ada yang namanya safety, healthy, and environment gitu. Emang agak belepotan ya kalau ngomong kayak gini gitu ya. Dimana di sini itu adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Nah, maksudnya seperti apa? Sebenarnya ini nyambung ke K3 yang barusan. Sebenarnya mah jadi suasana lah ya, ini menciptakan suasana yang ngenaheun lah pokoknya mah bersih gitu kan. Gitu. Bersih, berseka, gitu, cara raang teu kalalotor gitu ya. Nah, kalau di tempat saya tuh ada yang namanya mau bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Jepang lah. Oh, Jepang gitu saya ada namanya 5S. Bukan Kaizen lagi? Bukan, 5S namanya tuh. Apa? Susah sisi. Oh enggak, seri, seiso, shiketsu. Nah, udah saya terlupa bahasa Jepang nama, cuman kalau bahasa Indonesianya saya suka lupa ya. Memang kalau bahasa Jepang itu memang bahasanya apa? Agak-agak lucu. Seri, shiketsu, saiton gitu. Apa gitu. Pokoknya ada 5 aja. Saiton, shiroji. Nanti teman-teman cek aja ya 5S ya. Cuman kalau bahasa Indonesianya ada 5R. Yaitu pertama itu adalah R di sini ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Isinya itu kalau bahasa Indonesia saya paham lah. Tapi kalau bahasa Jepang, memang saya agak-agak susah gitu ya itu isinya. Yeah. Jadi fungsinya untuk apa? Pilar yang ke-7 itu adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Oke. Gitu. Lanjutlah. Oke, pilar yang terakhir. Pilar ke-8 apa? Emang harus ada 8 pilar ya? Iya, itu kan kalau tambahin jadi 9. Kalau enggak nanti roboh. Isinya. Oke, selanjutnya apa itu? Lanjut, pilar ke-8 di sini tuh lebih ke office total productive maintenance atau lebih ke administrasi, di mana mengoptimalkan efisiensi proses administrasi dan kantor. Misalkan dari tadi pilar tuh 1 sampai 7. Nah, teman-teman di sini tuh lakukan pencatatan untuk dilakukan evaluasi. Nanti tujuan akhirnya ya tadi fokus improvement ke akhirnya. Jadi kaizen lagi gitu. Kaizen dibawa-bawa. Nah, kalau itu saya agak terngiang-ngiang karena mudah gitu posisinya. Oke. Jadi lebih yang terakhir itu adalah Office TPM, Office Total Productive Maintenance, yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi proses administrasi. Seperti itu. Jadi ternyata di akhir pilar ini memang harus diakhiri dengan dibungkus oleh yang namanya administrasi. Betul. Wajib seorang engineer itu punya admin juga, Pak Egy? Enggak juga sebenarnya. Bisa wajib. Kita jadi admin, bisa. Jadi udah paket komplit. Kadang itulah di Indonesia gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lupa gitu kan ya.
Ya, admin yang harus mengingatkan. Pentingnya seorang admin. Betul. Enak sih kalau ada admin memang. Siapa Egi? Siap lah pokoknya mah. Oke, berarti 8 pilar selesai. 8 pilar, oke. Sudah 2 episode kita bahas mengenai TPM ini. Betul. Total Productive Maintenance, teman-teman. So, teman-teman yang punya masukan lagi mengenai TPM, tidak hanya 8. Kalau misalnya teman-teman ada lagi masukan 9, 10, 11, silakan nanti masukan nggak apa-apa. Biar nanti kita lebih rangkum lagi. Betul. Gitu kan. Supaya 8 pilar ini lebih baik lagi. Betul. Tujuannya pasti supaya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Betul. Oke, teman-teman. Episode kali ini 8 pilar kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih bersama Obeng, obrolan engineering.